Anda masih bersama kami di Anyus Siang. Pemirsa, pasien suspek COVID-19 kabur dari rumah sakit dan mengurung diri bersama istrinya di sebuah ATM. Polisi pun berjaga di sekitar ATM agar tidak ada warga yang mendekat. Pegawai dan pengunjung sebuah supermarket di Jalan Buluh Indah, Denpasar dihebohkan dengan sepasang suami istri yang mengurung diri di sebuah gerai ATM pada Senin kemarin. Pasangan suami istri yang belum diketahui identitasnya diketahui telah mengurung diri di gerai ATM setelah kabur dari rumah sakit Surya Husada pada Minggu malam. Diduga keduanya kabur dari unit gawat darurat rumah sakit setelah dirinya dinyatakan suspek COVID-19. Petugas keamanan dan polisi mengusir warga yang hendak mendekati gerai ATM untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Itu kenapa dia ngurung diri di ATM ini? Kurang tahu. Kurang tahu kalau masalah itu. Saya tadi jaga di dalam, soalnya udah ada di situ. Katanya sih gitu, kabur. Kurang tahu juga gininya, soalnya dari saya jaga di dalam, soalnya nggak tahu. Tiba-tiba udah rame, makanya keluar aja. Berapa lama dia? Ya? Berapa lama dia di sini? Paling ya sejaman ya, sejam. Setelah hampir 1 jam lebih mengurung diri, polisi pun membujuk pasangan suami istri keluar dari gerai ATM dan dibawa kembali ke rumah sakit untuk melanjutkan pemeriksaan. Dari Denpasar, Bali, Ariswianto, iNews melaporkan. Ratusan tenaga kesehatan di Kota Cimahi gagal divaksin COVID-19 Sinovac. Rencananya Dinas Kesehatan Kota Cimahi akan menjadwalkan ulang bagi nakes yang gagal divaksin pada gelombang pertama. Sekitar 162 tenaga kesehatan di Kota Cimahi, Jawa Barat belum melakukan vaksinasi nasional sesuai jadwal dari Kementerian Kesehatan. Hal ini dikarenakan banyak nakes tidak lolos proses screening. Selain adanya penyakit penyerta, ada sejumlah nakes yang sudah pernah terpapar virus corona sehingga penyuntikan vaksin harus ditunda. Kami dapatkan kurang lebih ditunda sebanyak 136 orang. Alasannya kenapa, Bu? Banyak, ada mungkin hipertensi, kemudian ada juga karena memang ada penyakit yang memang dari 16 kriteria itu dia tidak masuk dan sebagainya. Jadi ada beberapa kriteria yang memang tidak diperkenankan untuk diberikan vaksin. Tapi rata-rata kebanyakan adalah karena hipertensi. Iya, karena sebelumnya pernah dinyatakan positif di bulan Desember, selesai sampai tanggal 14 Desember. Jadi akhirnya kan program ini yang diprioritaskan itu untuk yang nakes ya. Tapi kalau karena saya pernah positif, jadi tidak diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin. Dinas Kesehatan Kota Cimahi menargetkan pada tahap pertama sebanyak 1.940 nakes menjalani vaksinasi COVID-19 Sinovac. Namun baru 1.297 nakes yang sudah divaksin, sedangkan 162 nakes ditunda. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya biaya untuk swab test membuka peluang bagi pelaku tindak kriminal untuk memalsukan surat swab test. Polisi berencana akan menggelar patroli cyber untuk memburu pembuat surat swab test palsu. Anda bisa mengakses informasi selengkapnya hanya dengan mengklik www.sindojus.com. Pemirsa, Sutarti Windriani, warga Desa Tanasari, Kebumen, Jawa Tengah, sedang berbahagia. Tadinya hampir setahun lamanya tidak bisa melihat dengan jelas karena penyakit katarak yang menimpanya. Mengikuti program operasi katarak gratis dari MNC Peduli, kini Sutarti sedang berbahagia menunggu penglihatannya pulih usai menjalani operasi. Terkadang hidup terasa berat. Sutarti Windriani adalah salah satu warga Kebumen, Jawa Tengah yang mendapatkan bantuan operasi katarak gratis dari MNC Peduli. Katarak yang dideritanya sejak setahun lalu membuat ibu satu anak ini tidak dapat beraktivitas seperti biasanya. Apalagi sang suami Jasiman yang berprofesi sebagai ojek online sudah lama tidak bekerja karena sepi penumpang akibat pandemi COVID-19. Ya sedih.
Ya pengen cepat sembuh lah, pengen ngobatin, tapi kan kendala biaya. Namun kesedihan yang dialami Jasiman tidak berlangsung lama. Sutarti menjalani operasi dalam bakti sosial operasi mata katarak gratis yang digelar MNC Peduli di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Ada beberapa program MNC Peduli, salah satunya dengan dilakukan operasi dan juga ada kunjungan ke masyarakat yang ekonomi prasejahtera seperti sekarang ini. Ya, pada kali ini MNC Peduli menyalurkan bantuan berupa operasi gratis hernia dan katarak di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Peserta total ada 50 untuk hernia dan 100 untuk katarak. Program operasi katarak MNC Peduli ini dilaksanakan di seluruh Indonesia. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban dan membantu sesama. Tim Liputan News melaporkan.